Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gerimis ya. Ya moga-moga nggak hujan aja lah. Jadi sekarang ini penulis sebenarnya mau bahas hal ini ya, MotoGP. Tapi jadi ada hal yang menarik nih. Penulis kan ini mau bicara soal TV ya, TV digital. TV digital yang ternyata karena adanya TV digital ini malah rider resiko nggak bisa nonton MotoGP lagi. Aneh lah ya. Apa hubungannya TV digital dengan MotoGP? Jadi ini ceritanya itu penulis buat artikel ya soal MotoGP. MotoGP barusan itu termasuk seru, finales menang, bisa kencang terus yang Quartararo sama Rossi terkendala sama ban, terus seperti biasa Suzuki merangsek ke depan. Di Qatar ini Ducati jadi motor kencang, akselerasinya hebat, di tikungan nggak begitu kalah, walau di akhir tikungan agak keteteran. Jadi mungkin karena pakai aero ya, pakai winglet yang bisa meningkatkan ground effect. Mau dibahas terpisah kependekan ya, penulis sebutkan ground effect, nanti penulis sertakan gambar-gambarnya lah. Penulis itu cukup bagus juga karena ya ground effect itu terjadi kalau kalau nempel ke aspal aja. Kalau nggak nempel ke aspal efeknya kecil, jadi efek kestabilan di lintasan lurus nggak begitu banyak. Ya terbukti juga dari akselerasinya motor Ducati kan keren ya. Ya selain karena tenaga mesin, elektroniknya juga paling bagus, pengendalian magneti Marelli-nya paling bagus. Wah, hujan ya apa ya. Iya lihatlah kalau nggak parah terus. Nah ini terus jadi banyak yang komentar, wah aku kok nggak bisa nonton ya, pakai analog burak pecah, pakai yang dari internet, pakai streaming kok hilang. Lihat di websitenya Trans 7, muter-muter toh. Lihat di websitenya Detik, muter-muter toh. Jadi nggak bisa nonton. Nggak cuma itu aja loh ya, ada juga yang bilang di sekarang kan sudah zaman TV digital. Nah, ternyata di TV digital ini Trans 7 nggak ada yang nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada alternatif mau nonton MotoGP. Nah ini terus ada yang ngomong kalau tahun depan pasti bakal susah ini. Soalnya apa? TV digital itu akan diterapkan 100%. Jadi analognya mau dihilangkan. Penulis masih cari ya sumbernya di mana.
Di tahun 2022 analog dimatikan, wis nggak ada lagi analog. Jadi sama sekali nggak ada analog, guys. Mungkin ada yang ngomong, oh gampang pakai streamingnya apa ilegal ya, streaming dari apa sport Fox Sport ya, Fox Sport 3 atau ya macam-macam lah, channelnya macam-macam katanya. BT2 ya kalau nggak salah ya, kalau dulu streamingnya masih gampang, sekarang sulit, harus pakai daftar email sekarang. Hujan ya, wes ya, layar burak maaf, kena air penulis nggak bisa lihat nih. Jadi alternatifnya susah ya, mau lihat pakai streaming lewat internet. Trans7 itu websitenya lemah banget, penulis tahu sendiri, lemah banget. Jadi kadang putus. Nah kalau sudah kadang putus ini balik lagi sulit, soalnya kayaknya semua orang rebutan ya. Websitenya Trans7 ini sepertinya nggak bisa menangani lonjakan pemirsa, jadi terbatas kemampuan websitenya. Begitu sudah jamnya apa waktu tayang MotoGP sudah sulit sekali Trans7 itu. Jadi penulis alami sendiri ya, karena ya penulis termasuk gencar juga ngerekam ya. Jadi kalau pas nonton di TV sama nonton di internet, soalnya sambil direkam, soalnya biar ya nunjukkan apa adegan-adegan gitu. Kalau lagi bikin artikel butuh kan referensi, karena nggak semua kejadian itu ditayangkan di Twitter atau di YouTube-nya MotoGP. Kalau gratisan emang gitu memang. Jadi nonton di Trans7 sulit. Wes penulis nggak pernah lagi pakai Trans7 untuk kalau mau ngerekam lewat komputer. Terus penulis coba pakai sport, pakai detik. Kalau sekarang itu 20detik.com ya, live stream itu lewat situ. Tapi sama kalau misalnya kita telat ya, misalnya acaranya jam 7 terus kita bukanya jam 7 kurang seperempat, wes dijamin nggak bisa buka, muter terus. Baru lancar kalau misalnya kita bukanya itu misalnya setengah 7 atau jam 6, itu lancar. Terus apalagi dari sport detik sulit. Kalau tahun kemarin ada yang agak mudah dan lancar. Apa itu? Dari USEE TV. Itu kan nggak salah punya Telkom ya. Telkom juga ada sendiri ya. Nah kalau pakai yang UC TV ini bisa lancar, bisa lihat jelas. Ya tapi ya entah kenapa sekarang ini jadi sulit, nggak bisa lagi. Dulu penulis juga pernah pakai apa namanya, apa sih alternatifnya YouTube ya, opo ya jenenge lupa, itu bisa juga lebih banyak. Sekarang nggak bisa juga.
Jadi cari siaran streamingnya Trans 7 itu sulit setengah mati. Padahal di TV analog tahun depan sudah nggak ada analog lagi. Mau pakai TV digital, nah ini juga masalah. Karena ya TV digital juga dibatasi kayaknya. Nggak ada Trans 7-nya. Paling nggak dari beberapa orang yang komentar di Trans 7 itu mengeluh. Di artikel penulis itu mengeluh. Nggak ada Trans 7. Nggak ada di TV digitalnya. Ya wis mau gimana ya. Jadi padahal ya tahun 2022 analog dimatikan, terus ya jadi mau nonton apa gitu loh. Kalau yang punya Android, penulis kemarin sempat lihat dari itu ya, ada 2 app ya. Jumping on their bikes this morning. Will they be arriving this afternoon? Cuma yang satu ini agak macet-macetan gitu ya. Entah kenapa. Jadi dibuka macet. Dan di beberapa internet jadi Maxindo atau apa itu. Mungkin juga Speedy diblok. Jadi nggak kelihatan. Keluarnya internet positif. Kayak gitu. Terus di satunya lagi bisa, tapi ya itu kadang buffering. Soalnya itu resolusinya tinggi banget, HD. Padahal sekarang kalau internet itu, kalau ya maklum lah di daerah penulis kan, bukan di kota gede ya, bandwidthnya kecil, nggak gede-gede banget. Cuma berapa ya, cuma punya penulis cuma 10 kalau nggak salah ya. Bagusnya sih punya penulis download 10, up-nya 3. Itu lumayan daripada kalau yang lain-lain kayak Speedy punyanya Telkom itu IndiHome itu up-nya cuma 512 KB. Parah, lambat. Yang penulis tahu lagi itu First Media up-nya cuma berapa? Kalau nggak 512 1 mega gitu. Lambat juga. Efeknya kalau up lambat itu gimana? Kalau yang buka internet lebih dari 1 orang, nggak memenuhi wis, langsung lelet, nggak bisa HD lagi. Jadi contohnya ya di rumah penulis kan, anak seneng banget nonton YouTube ya, pakai First Media, 1 orang buka HD ya, begitu 2 orang buka terus nggak bisa HD lagi, nggak bisa 1280 720, langsung turun jadi berapa, 480p gitu kalau nggak salah, resolusi 848 480. Wah, halo, kadang juga kalau yang buka 3 orang turun lagi. Jadi sepertinya YouTube itu nggak butuh cuma downnya tok, tapi juga up. Masalahnya orang jualan internet itu cuma downnya tok yang disebut, upnya nggak pernah disebut. Tanya ke operator, tanya ke call centernya juga nggak akan dijawab kayaknya ya.
harus dites sendiri baru tahu, pakai speedtest.net itu. Ya yang jelas penulis sekarang pakai MNC lumayan lah. Kalau anak mengeluh kok sekarang ini lambat ya. Karena banyak orang yang pakai internet mungkin. Namanya 10 MB itu 10 MB share ya, bukan 10 MB khusus dijamin gitu, enggak. Tapi bagi rata semua orang. Dapat maksimalnya 10. Kalau dapat 10 ya syukur, kalau enggak ya rasakno ya. Terus ya wis lah, pokoknya penulis kemarin itu nyobanya sport detik masih bisa jalan. Terus pakai apa? Apa namanya? Pakai live stream MotoGP live stream pakai APK bisa jalan kemarin. Jadi kalau sekarang kalau bukan pas lagi bukan lagi acaranya, itu yang ditampilkan channel lain, acara sport lain. Pilihannya mungkin primary, HD. Nanti kalau sudah pas MotoGP-nya tayang, beda lagi optionnya. Ada 4K, ada SD, ada HD. Nah, penulis biasanya nonton SD karena entah mengapa kalau nonton HD nggak bisa, kadang putus-putus. Kalau nonton SD lancar, gambarnya juga mulus, nggak ada tulisan Trans 7-nya juga, nggak ada tulisannya Property of Trans 7 gitu, nggak ada. Ya wes lah, ini hujan ya, nggak enak kalau ngerekam gini. Ya wes lah, kalau mau nonton MotoGP untuk sekarang ya, kalau analognya jelek, digitalnya nggak ada, live stream kadang putus-putus, nontonnya bisa pakai MotoGP live stream itu, entah apa lagi ya. Nanti penulis contohkan lah ketika penulis pakai aplikasinya. Nggak bisa direkam ya kalau di Android. Penulis coba beberapa aplikasi, mungkin HP-nya harus di ROOT itu loh. Karena kalau nggak di root nggak keluar, blank. Penulis coba beberapa program screen capture, nggak kelihatan gambarnya. Aero knalpot racing. Ya wis lah, itu soal MotoGP ya. Silakan skip, soalnya ini penulis mau membahas MotoGP-nya sendiri. Jadi di MotoGP itu penulis bahas 3 topik ya. Yang pertama soal whole shot device. Whole shot device ini TMC Blog ngomong akselerasi Ducati itu jadi sangat hebat berkat whole shot device. Jadi karena whole shot device ini Jorge Martin bisa berada di barisan depan. Jadi Jorge Martin diperlihatkan lewat Twitter itu ya, merangsek mulai dari posisi tengah-tengah itu, minggir bisa sampai di posisi nomor 4. Hebat itu. Dan TMC Blog mengatributkan ini ke kehebatan whole shot device-nya versi Ducati. Kalau penulis nggak setuju ya, nggak setuju ya. Yang pertama karena semua tim pabrikan itu punya whole shot device sendiri-sendiri. Yang kedua adalah
Yang mempengaruhi akselerasi itu bukan cuma Holshot device. Holshot device memang membantu, tapi bukan yang primer, bukan yang utama. Yang utama apa? Software traction control. Software traction control ini yang paling penting. Jadi kan sekarang ini sistem traction control itu pakai unified software. Semua pakai software yang sama, software primitif, software sangat sederhana, software nggak layak pakai untuk MotoGP. Ya, kelemahan software ini terlihat dari banyaknya penyakit-penyakit yang dialami oleh tim-tim lain selain Ducati. Kalau di Honda masalahnya di engine brake yang bikin celaka, yang bikin Marc Marquez absen berbulan-bulan karena crash, karena engine brake-nya nggak berjalan dengan baik. Jadi kalau keluhannya Crutchlow itu pernah mengeluh, padahal gas sudah dilepas tapi seakan gasnya masih ke panteng. Bahaya kan, nyasar itu. Di terakhir Mark, di crash terakhirnya Mark itu kan gitu, motornya jalan terlalu kencang, kayaknya gara-gara itu. Mark gak mungkin lah jelek-jelekin Honda, itu pasti memuji, walau ada masalah nggak akan pernah ngomong ke media, bukan sifatnya Mark ya. Baru kalau sudah ada perbaikannya diomongkan. Nah, untuk Yamaha ada masalah juga, terutama di wheel spin sama wheelie ya, dan tahu sendiri tenaganya Yamaha juga nggak baik, padahal sudah sengaja pilih mesin yang traksinya terbaik, tapi masih tetap aja nggak baik. Sementara itu Ducati sekarang ini jadi motor yang akselerasinya paling hebat. Kelihatan banget waktu itu di terakhirnya sebelum finish itu kan si Joan Mir itu kan nyoba berhasil menyalip Zarco sehingga berada di posisi kedua. Nah, waktu di tikungan terakhir itu dia sengaja ambil posisi, gimana caranya pembalap Ducati nggak bisa melakukan slipstreaming. Tapi ternyata tanpa slipstreaming pun motor Ducati sudah gede banget tenaganya. Jadi begitu lintasan lurus langsung kesalip, dibantai motornya Joan Mir Suzuki. Dari situ sudah ketahuan tenaganya motor Ducati itu besar, dan nggak cuma itu saja, nggak cuma besar tok, tapi sistem traksinya paling baik. Jadi kalau di motor lain kadang harus mengorbankan tenaga demi biar motornya nggak spin atau wheelie. Sementara kalau Ducati sepertinya bisa pas. Kita nggak pernah dengar ada masalah wheel spin atau wheelie di Ducati. Jadi ya Ducati itu nggak pernah ada masalah kayak gitu-gitu kan. Karena ya bisa dibilang Ducati itu tim yang paling paham soal Magneti Marelli. Ducati jadi tim yang pertama kali dapat teknisi Magneti Marelli yang paling hebat. Honda agak lama baru dapat, tapi itu pun bukan yang paling expertnya Magneti Marelli.
kalah dengan expertnya Ducati, iya kalah dengan Ducati. Jadi jelas bahwa akselerasi dari saat start itu Ducati bisa paling kencang karena sistem elektroniknya, software elektroniknya yang paling terkalibrasi, paling hebat tuningnya. Karena Ducati punya tenaga ahli paling hebat di Magneti Marelli, dari Magneti Marelli. Yamaha cuma kontrak sebentar, habis itu lepas, sudah. Suzuki nggak pernah dengar ada tenaga ahlinya. Jadi ya Suzuki kena salib itu normal. Karena ya emang nggak sebagus Ducati cara mengatasi traction controlnya. Dengan tenaga yang sangat besar, sistem traction control itu jadi sangat penting. Kalau dalam taraf start namanya launch control, tapi sebenarnya sama saja. Prinsipnya adalah traction control yang dipakai pada saat start. Nah, wes itu. Jadi menurut penulis TMC Blog salah karena mengabaikan faktor keunggulan Ducati di traction control. Mengabaikan keunggulan Ducati di kedekatannya dengan Magneti Marelli, di teknisi Magneti Marelli-nya. Terus yang kedua adalah soal soal si Joan Mir. Nah, Joan Mir itu kalau menurut Twitternya MotoGP disebut melakukan kesalahan di tikungan terakhir. Jadi katanya kesalahan di tikungan terakhir membuat Joan Mir itu dengan sangat mudah disalib. Entah apa yang disembunyikan oleh Twitternya MotoGP sampai kok ngomong kayak gitu. Mengapa kok disebut kesalahan? Salah di mananya gitu. Karena Joan Mir-nya sendiri nggak merasa melakukan kesalahan. Dia justru sengaja memilih jalur yang memungkinkan dia itu akselerasinya paling baik. Dan seperti kita lihat, dia kelihatan melebar. Nah, itu tujuannya adalah biar dia mendapatkan kecepatan keluar dari tikungan yang terbaik. Itu sengaja. Tapi si Joan Mir sendiri memang mengakui walau sudah dilakukan itu terbukti bahwa nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi motor Ducati akselerasinya sangat hebat. Entah mengapa kok Twitter MotoGP sampai ngomong seperti itu. Mengapa kok nggak ngomong akselerasi Ducati tak terkalahkan paling hebat gitu. Selama nggak ada Mark ya. Soalnya kalau ada Mark dijamin akselerasinya motornya Mark itu lebih kencang daripada punya Ducati. Kalau sekarang motornya Paul itu akselerasinya masih nggak sip. Kalau ngelawan Alex Espargaro aja sulit kok nyalip. Padahal kalau Marquez yang mengendarai, akselerasi motor saat keluar tikungan hebat banget. Ya tentu akselerasi nggak ada hubungannya dengan skill ya, tapi dengan setelan ECU atau apalah, atau ya wis macam-macam gitulah. Hubungannya dengan teknisi Honda lah, dan Black Box. Jadi justru Joan Mir itu
melakukan itu demi untuk mencapai kemenangan. Dan setelah disalib, apa Joan Mir kecewa? Enggak ada kecewa. Dia seneng karena dia akhirnya bisa mendapatkan mendapatkan feeling seperti motor tahun lalu. Jadi dia yakin bisa kencang lagi tahun ini. Kalau misalnya disebut kesalahan, Joan Mir nyebutnya itu kesalahan dia menyalip Zarco. Karena bisa jadi kalau dia nggak menyalip Zarco, dia bisa finish urutan ketiga dengan mengekor atau melakukan slipstreaming terhadap Zarco. Itu karena dia menyalip Zarco, jadinya si Francesco Bagnaia itu bisa menyalip juga. Nah, kalau misalnya disebut kesalahan, ya kesalahannya karena menyalip itu yang salah. Kalau dia nggak menyalip, dia bisa slipstreaming motornya Zarco. Kesalahannya itu, bukan kesalahan saat manuver di tikungan terakhir. Nah, yang berikutnya adalah Morbidelli. Morbidelli ini katanya marah-marah banget ya. Merasa dianaktirikan oleh Yamaha. Ya, marahnya itu karena ada kendala teknis. Jadi dia pada saat balapan mengalami masalahnya kayaknya dari sistem hold shot device-nya. Jadi ada kendala teknis, hold shot device-nya macet atau gimana sehingga dia itu nggak bisa berkendara secara maksimal. Aneh ya, motornya Yamaha itu kok kendalanya selalu kendala teknis ya. Tahun lalu kan Yamaha nggak bisa kencang tuh kebanyakan karena kendala teknis kan. Juga masalah ban sih. Kalau masalah ban itu yang kena Rossi dan Quartararo, tapi ya itu beda lagi ya. Entah itu salahnya sistem traction control lagi atau gimana kan, karena Yamaha sudah nggak ngontrak ahli Magneti Marelli, nggak ngontrak ahlinya Magneti Marelli lagi kayaknya. Ya nggak tahu lah. Nah, balik lagi ke Morbidelli. Morbidelli ini marah nggak cuma itu aja. Dia marah karena motornya itu loh, motor yang ketinggalan, motor versi 2019 nggak diupdate. Dia merasa seakan nggak dapat prioritas sama sekali, nggak dapat perhatian gitu loh. Iri karena Rossi dapat motor baru. Ya tentu Rossi dapat motor baru ini Rossi sudah minta syarat ya. Kalau dia pindah tim satelit, dia harus tetap dapat dukungan penuh dari Yamaha. Maksud dukungan penuh ini mungkin adalah biaya kontraknya. Jadi tim satelit itu harus membayar pabrikan untuk nyewa motornya. Jadi mungkin aja
dapat subsidi dari Yamaha si Rossi ini. Sementara Morbidelli nggak dapat subsidi dari Yamaha. Ya karena apa? Nyewa motornya pakai biayanya Petronas. Ya bisa jadi sama Yamaha cuma dikasih yang versi 2019. Entah berapa beda harganya ya. Ya wes lah gitu aja soal MotoGP-nya. 3 hal itu wes. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.